Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai berbagai penyakit sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama ada prolaps uteri. Definisi prolaps uteri. Prolaps uteri adalah pergeseran letak uterus ke bawah sehingga serviks berada dalam orifisium vagina atau prolaps derajat 1. Serviks berada di luar orifisium atau prolaps derajat 2, atau seluruh uterus berada di luar orifisium. Prolaps uteri adalah turunnya uterus dari tempat biasa oleh karena kelemahan otot atau fascia yang dalam keadaan normal menyokongnya, atau turunnya uterus melalui dasar panggul atau hiatus genitalis akan jadi longgar dan organ pelvis akan turun ke dalamnya. Etiologi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan prolaps, antara lain yang pertama ada faktor bawaan, yang kedua exercise, yaitu proses kehamilan dan persalinan memang melemahkan dan melonggarkan otot dalam badan, khususnya ligamen dan otot yang memegang kemaluan dan rahim. Kegiatan exercise waktu hamil dan setelah persalinan sangat penting untuk mencegah prolapsus. Oleh karena itu, tidak melakukan exercise ini merupakan salah satu yang menyebabkan kekenduran atau prolaps uteri. Yang ketiga ada usia atau menopause. Yang keempat ada riwayat persalinan, multiparitas atau banyak anak. Faktor lain yang dapat menyebabkan rahim turun adalah peningkatan tekanan perut menahun. Misalnya disebabkan obesitas, batuk berbulan-bulan, adanya tumor di rongga perut, tumor pelvis, serta konstipasi atau susah buang air besar berkepanjangan. Ketiga, patofisiologi. Sebagaimana telah diterangkan, prolaps uteri terdapat beberapa tingkat dari paling ringan sampai prolaps uteri totalis, terutama akibat persalinan, khususnya persalinan per vaginam yang susah, dan terdapat kelemahan-kelemahan ligamen-ligamen yang tergolong dalam fascia endopelvic dan otot-otot fascia dasar panggul. Juga dalam keadaan tekanan intraabdominal yang meningkat dan kronik akan memudahkan penurunan uterus, terutama apabila tonus otot mengurang seperti pada penderita dalam menopause. Serviks uteri terletak di luar vagina akan tergeser oleh pakaian wanita tersebut dan dalam lambat laun menimbulkan ukus yang dinamakan ukus decubitus. Tanda dan gejalanya ada pemeriksaan adanya suatu benda yang mengganjal atau menonjol di genitalia eksternal. Yang kedua, kadang timbul luka pada rahim yang menonjol tersebut dikarenakan gesekan celana dalam atau benda yang diduduki, dan dari luka tersebut bisa menimbulkan infeksi dan gejala-gejala lainnya. Pemeriksaan diagnostik dapat pertama yaitu mengobservasi, yang kedua latihan otot dasar panggul, dan yang ketiga ada pesaries, yang keempat ada operasi. Penyakit yang kedua ada kanker serviks. Kanker serviks atau kanker rahim adalah area bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker serviks terjadi apabila sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel abnormal pada serviks, yaitu sel-sel normal berubah menjadi sel kanker. Etiologinya yaitu kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Mempunyai persentase yang cukup tinggi dalam menyebabkan kanker serviks, yaitu sekitar 99,7%. Lebih dari 70% kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV tipe 16 dan 18. Patofisiologi. Kanker serviks adalah kanker yang berasal dari sel epitel squamosa yang terjadi jika sel-sel pada serviks tumbuh tidak terkendali. Sebelum kanker terjadi akan diketahui dengan suatu keadaan yang disebut lesi prakanker atau cervical intraepithelial neoplasia atau CIN. Terdapat 3 tahap utama prakanker yang dimulai dengan infeksi pada sel yang berkelanjutan menjadi intraperitoneal atau perkembangan sel-sel abnormal pada serviks, dan pada akhirnya berubah menjadi sel kanker pada serviks. Tanda dan gejala. Kanker serviks memiliki beberapa gejala untuk mengenalnya. Di antaranya yaitu pada umumnya pasien tidak merasakan gejala kanker serviks jika masih pada stadium awal. Gejalanya baru muncul saat sel kanker serviks sudah menginvasi jaringan di sekitarnya, sehingga ketika pasien mengetahui kanker serviks sudah berada pada stadium lanjut. Gejala umum yang dirasakan oleh penderita kanker serviks yaitu pendarahan vagina yang tidak normal, pendarahan setelah bersenggama ataupun pendarahan setelah menopause, dan keputihan. Pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kuning-kuningan berbau dan dapat bercampur dengan darah. Penderita akan merasakan nyeri panggul atau pelvis atau di bagian perut bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah, kemungkinan terjadi hidronesfosis.
Penata laksanaan. Yang pertama, penggunaan kondom bila berhubungan seks dapat mencegah penularan penyakit infeksi menular seperti gonore, chlamydia, sipilis, dan HIV atau AIDS. Yang kedua, menghindari merokok meningkatkan derajat kesehatan secara umum dan mencegah CIN atau cervical intraepithelial neoplasia atau perubahan sel epitel ke arah ganas dan kanker leher rahim. Yang ketiga, vaksinasi yang diberi nama Gardalis yang dikembangkan oleh perusahaan obat terbesar di dunia yang berada di Amerika Serikat. Kemudian ada penyakit mastitis. Mastitis yaitu infeksi payudara atau infeksi payudara. Adalah suatu infeksi pada jaringan payudara. Biasanya terjadi karena adanya bakteri jenis Staphylococcus aureus. Mastitis adalah reaksi sistemik seperti demam terjadi 1-3 minggu setelah melahirkan sebagai komplikasi sumbatan saluran air susu. Etiologinya, infeksi payudara biasanya disebabkan oleh bakteri yang banyak ditemukan pada kulit yang normal, yaitu Staphylococcus aureus. Bakteri ini seringkali berasal dari mulut bayi yang masuk ke dalam saluran air susu melalui sobekan atau retakan di kulit pada puting susu. Tanda dan gejala mastitis yaitu payudara yang terbentuk membesar, membengkak, keras, dan kadang terasa nyeri. Payudara dapat terlihat merah, mengkilat, dan puting teregang menjadi rata. ASI tidak mengalir dengan mudah dan bayi sulit mengenyut untuk menghisap ASI sampai pembengkakan berkurang. Ibu akan tampak seperti sedang mengalami flu dengan gejala demam, rasa dingin, dan tubuh terasa pegal dan sakit. Terjadi pembesaran kelenjar getah bening ketiak pada sisi yang sama dengan payudara yang terkena. Patofisiologinya secara garis besar mastitis atau peradangan pada payudara dapat terjadi karena proses infeksi ataupun non-infeksi. Namun semuanya bermuara pada proses infeksi. Mastitis akibat proses non-infeksi berawal dari proses laktasi yang normal. Namun karena sebab-sebab tertentu, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan pengeluaran ASI atau yang biasa disebut sebagai stasis ASI. Hal ini membuat ASI terperangkap di dalam duktus dan tidak dapat keluar dengan lancar. Akibatnya mamai menjadi tegang, sehingga sel epitel yang memproduksi ASI menjadi datar dan tertekan. Permeabilitas jaringan ikat meningkat, beberapa komponen atau terdapat protein dan kekebalan tubuh dan natrium dan plasma masuk ke dalam ASI dan jaringan sel sekitar memicu respon imun. Jadi inflamasi sehingga mempermudah terjadinya infeksi. Kondisi ini membuat lubang ductus lactiferus menjadi port de-entry bakteri, terutama bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus sp. Penata laksanaan. Hal yang harus dilakukan adalah pemberian susu kepada bayi dari mama yang sakit dihentikan dan diberi antibiotik. Dengan tindakan ini, terjadinya abses seringkali dapat dicegah karena biasanya infeksi disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Apabila abses, maka nanah dikeluarkan, kemudian dipasang pipa ke tengah abses agar nanah dapat keluar terus. Untuk mencegah kerusakan pada ductus lactiferus, sayatan dibuat sejajar dengan jalannya ductus tersebut. Selain itu, konseling suportif dan pengeluaran ASI secara efektif merupakan salah satu dari penanganan mastitis. Kemudian ada kanker prostat. Kanker prostat adalah penyakit kanker yang berkembang di prostat, sebuah kelenjar dalam sistem reproduksi lelaki. Itu lagi diduga oleh pola makan yang tidak sehat adalah salah satu penyebab kanker prostat. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak seperti daging merah. Yang 4. Tanda dan gejala. Kanker prostat tidak menunjukkan gejala pada awal tahap, tapi pada saat tumor ganas sudah menyebabkan pembengkakan yang signifikan pada prostat atau kanker sudah menyebar di sekitar prostat. Gejala yang akan timbul adalah sering buang air kecil, terutama saat malam hari, gangguan saat buang air kecil, atau sulit mengeluarkan atau berhenti, nyeri saat buang air kecil atau saat ejakulasi, tidak dapat buang air kecil sambil berdiri, keluarnya darah pada urin dan air mani. Gejala kanker saat sudah memasuki stadium lanjut adalah nyeri dan kaku yang terus-menerus pada bagian panggul, iga, atas, dan paha. Hilang selera makan, berat badan turun, kelelahan, mual, dan muntah. Pembengkakan tubuh bagian bawah, kesulitan berjalan. Kanker prostat diklasifikasikan sebagai adenokarsinoma atau kanker kelenjar yang dimulai ketika sel-sel kelenjar prostat mengalami mutasi menjadi sel kanker. Daerah kelenjar prostat di mana
adenovirus yang paling banyak ditemukan yaitu pada zona perifer. Awalnya gumpalan dari sel adiposit yang normal. Sekian, assalamualaikum. Itulah rangkuman dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.